Hello everyone, berjumpa lagi dengan Connect Techno dengan saya Kang Dar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Q&A tentang video yang saya bahas di channel ini. So, tonton sampai habis. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa kawan-kawan untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan cara connect internet dan produktivitas digital. Oke, langsung saja kita buka pertanyaannya ya. Oke kawan-kawan, di sini dari Segi Scooby-Doo ya. Ini menanyakan masih bisa diakses nggak bang sekarang ya. Untuk pertanyaan cara ganti password WiFi Huawei, ini masih bisa ya. Jadi caranya teman-teman tinggal masuk aja ke dashboardnya, yakni 192.168.1.1 ya. Oke, selanjutnya ini ada berhasil auto subscribe ya. Jadi ini adalah tutorial untuk cara connect ke hotspot tanpa voucher itu. Pastikan teman-temannya sudah punya server ya. Jadi ini adalah caranya dengan cara bidding, yakni device seperti elektronik seperti Bardi yang saya bahas sebelumnya itu membutuhkan bidding ya. Karena tidak mungkin perangkat tersebut bisa memasukkan kode voucher. Kemudian juga menggunakan cara login hotspot, tetap aja itu juga harus connect dengan hotspotnya ya, atau dengan MAC address. Seperti itu untuk cara loginnya, nanti teman-teman bisa tonton aja di videonya. Kemudian selanjutnya dari Ipong Febrianto, Bang, saya beli tenda AC6 udah dipasang semua kabel-kabel ke router Mikrotik, tapi kok jaringan wifi-nya nggak ada yang muncul di HP, pengen setting lewat HP. Jadi solusinya untuk routernya, router tenda atau router apapun itu disetting ke mode access point terlebih dahulu, kemudian baru kita hubungkan ke Mikrotiknya ya, ke LAN. Kemudian selanjutnya teman-teman tinggal hubungkan aja, kemudian teman-teman bisa download aplikasinya Mikrotik di Play Store, itu bisa langsung disetting. Akan tetapi kalau modenya bukan hotspot, itu teman-teman pastikan pasangnya di kabel LAN ya, yang sudah disetting DHCP client tapi bukan sistemnya hotspot. Itu langsung aja ke mode dynamic ya, itu juga bisa. Ini juga sebenarnya bisa dengan metode PPOE ya. Jadi teman-teman pastikan setting dulu mode PPOE nya, videonya sudah bahas di video di channel ini ya. Selanjutnya dari Fuad Dimyati, Bang, kalau perbandingan mode hotspot dan mode PPOE lebih boros hub yang mana? Kalau ini kembali lagi ke penggunanya ya. Kalau PPOE itu bisa memaksimalkan bandwidth, katakanlah bandwidthnya teman-teman kasih pada klien itu 2 mega ya. Jadi klien tersebut bisa menggunakan 2 MB itu secara full dengan cara digunakan ke banyak orang atau dijual kembali, sehingga bandwidthnya akan lebih boros. Tapi kalau hotspot itu cukup pribadi ya, jadi kita hitungannya per device ya. Akan tetapi kalau semuanya aktif sama saja boros. Oke, semoga menjawab ya. Kemudian dari Faridio, Bang, mau masuk link harus pakai laptop kah ya? Untuk cara ganti password WiFi ya, Huawei ini tidak harus pakai laptop, akan tetapi hanya bisa menggunakan password admin. Jadi kalau untuk sekedar mengganti nama password WiFi atau nama WiFi itu sudah cukup pakai HP. Kecuali kita kepo, membutuhkan atau ingin melihat password PPOE-nya, ya mungkin kita membutuhkan laptop. Ataupun kita ingin membackup settingannya, itu juga butuh laptop. Ini WM itu berarti bisa connect terus ya Om. Jadi bisa untuk keluarga kita saja ya. Jadi untuk cara connect ini teman-teman pastikan untuk keluarga saja. Jadi untuk keluarga jadi tidak usah login voucher ya, karena sudah kita bidding. Kemudian, Bang, punya saya kok udah di scan kodenya tapi login page-nya masih utuh, tidak berubah sama sekali. Pastikan Bang Bagus itu sudah di setting pada IP Weldon Garden-nya ya. Untuk settingannya ya
Oke, saya demokan aja ya. Itu biasanya di Winbox ya. Itu kita masuk ke hotspot ya, kemudian wallet garden list ya. Kita cukup masukin ini aja, dst host laksa19.github.io ya. Caranya cukup seperti itu aja. Untuk memasukkan tentunya di bagian login page-nya harus ada tombol login page-nya ya. Seperti itu. Kemudian lanjut dari Rian Gaming. Saya pakai tenda Asena tetapi nggak bisa dihubungkan ke Mikrotik. Itu pastikan menggunakan akses point untuk settingan pada tendanya ya. Dan pastikan Mikrotik-nya sudah berfungsi dengan baik. Untuk cara settingnya tonton aja di video yang sudah bahas di channel ini. Kemudian dari M Akbar, Bang, gue mau nanya nih, gue pasang WiFi IndiHome 20 Mbps tapi paket internet telepon 2P, tapi buat main game jarak 7-8 meter kopingnya kuning, kadang merah nggak jalan. Apa karena modemnya atau teknisinya ZTE V609 bagus? Device yang pakai 7 HP ya. Saya juga menggunakan ZTE V609, saat ini lancar-lancar aja. Itu juga sampai 12-15 masih lancar ya. Sebenarnya sih kalau jaringan kita itu di luar kita itu nggak banyak wifi ya, sebenarnya lebih stabil ya. Dan untuk jaringan pastikan di prioritasnya kosong ya, jangan bitosnya besar atau 97, itu nanti akan nggak stabil, karena yang jaringan 0 itu akan mendapatkan koneksi lebih stabil. Karena di sini saya tidak bisa akses routernya ya, jadi tidak bisa saya demokan ya. Ini jaringannya pilih 0, kemudian channelnya juga pilih 11. Kemudian dari Mbah Bogang, Bang, tutorial yang dipakai router Prolink PN300 dong. Nah, untuk router Prolink saya nggak punya, jadi nggak bisa saya demokan ya. Dari Dimas Gunawan, itu tanpa kabelan ya kan. Untuk nembak wifi itu tanpa kabel ya, jadi saya langsung aja menggunakan sinyal sistemnya repeating. Langsung kita tembak ke wifi nya. Ini juga bisa menggunakan PPOE, jadi di server kita setting dulu PPOE nya sehingga bisa nangkap sinyal PPOE nya, jadi kita bisa jual ulang kembali. Dari Crazy Frog, kalau listrik mati dan hidup apakah auto dial up ke SP? Untuk settingan Mikrotik ya, awal sampai selesai itu saya setting untuk dial up itu otomatis, jadi saat kita matikan listriknya dan nyalakan lagi nanti otomatis dial up. Dari Yan Rama, Min, tampilan Huawei yang terbaru nggak ada download configuration filenya. Untuk download configuration file pastikan kawan-kawan menggunakan super user ya. Untuk super user untuk Huawei ini ya menggunakan admin Telekom admin dan admin Telekom untuk password super usernya ya. Kemudian dari John Henry, Om, bulan pertama kena berapa jadinya kalau sama deposit dan lain-lain? Untuk pemasangan yang saya alami itu cuma deposit pada paket yang kita pilih. Katakanlah paketnya 315 ya, saya bayar segitu, paling sama biaya admin sekitar 2000 sampai 5000-an lah ya. Sisanya paling kita kasih rokok sama transport mungkin ya kalau itu diperlukan. Dan ini juga tergantung teknis IndiHome-nya karena beda-beda ya. Mungkin itu tips dari saya. Kemudian dari Sinarphone, Bang, saat aku memasukkan wifi pemberitahuan coba lagi nanti sudah diaktifkan. Ini untuk kasus ini saya pernah alami, jadi wifi sudah saya masukkan akan tetapi tidak mau. Solusinya coba reboot dulu untuk server Mikrotik-nya ya. Jadi kita tinggal lepas aja adaptor Mikrotik-nya, kemudian kita pasang lagi.
ataupun pada access point-nya. Nanti akan lancar kembali. Kemudian dari Sutiono Alfati, Bang, ketika kita login melalui AP ini, apakah bisa terblok oleh Mikrotik? Jadi bisa menggunakan login peg hotspot dari Mikrotik ya, Bang. Untuk Powerbeam M5 itu tidak bisa login ke dashboard M5 atau Powerbeam-nya. Teman-teman harus login dulu ke hotspotnya ya, kalau teman-teman nembak. Jadi seperti itu. Meskipun teman-teman server juga harus mendapatkan akses internet langsung. Kalau dari harus login dulu ya. Intinya harus login dulu hotspotnya, baru teman-teman bisa akses settingan ke M5-nya. Dari Supriyanto, bagi yang belum masang lebih baik nggak usah. Sebelum menyesal, saya sudah masang ternyata mengecewakan. Sering gak ada jaringan, terus 3 bulan ke depan bayarnya naik. Kalau mau berhenti 1 juta. Jadi intinya sebelum memasang wifi itu pastikan teman-teman cek baik-baik ya, dan pastikan ada tetangga teman-teman yang jaringannya atau yang udah pasang wifi. Dalam hal ini IndiHome ataupun lainnya, pastikan teman-teman coba dulu main ke rumahnya, kemudian tanya-tanya yang sudah pasang apakah jaringannya bagus ya. Karena setiap daerah memiliki jaringan yang berbeda-beda ya. Di saya sendiri, saya sempat nyoba di tangga saya yang masang IndiHome, itu jaringannya bagus, katanya nggak pernah gangguan, maka dari itu saya memutuskan untuk memasangnya. Jadi survei juga perlu, jangan sampai teman-teman memasang wifi nanti kecewa di kemudian hari. Apalagi kalau teman-teman putus di jalan akan denda 1 juta. Oke kawan-kawan, itulah tentang Q&A kali ini. Semoga membantu dan bermanfaat. Apabila ada yang tanyakan, silakan komentar di bawah. Dan apabila ada yang mau dibahas, silakan komentar di bawah. Saya Kang Dar, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel Connect Techno.